Oke teman-teman, kali ini kita akan coba mereview config untuk Gcam LMC 8.4, yaitu config iPhone Color Ultra versi 5. File config ini nantinya sudah support juga untuk lensa ultrawide, lensa utama, dan lensa makronya. Dan untuk Gcam-nya, jika kita set HDR di tengah seperti ini, maka bisa kita aktifkan untuk live photo atau tap shoot seperti iPhone ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk cuplikannya. Oke, di sini untuk opsinya saya hanya merubah HDR-nya menjadi HDR plus atau HDR disempurnakan ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita coba, langsung kita tekan pada tombol shutternya. Perhatikan ya, teman-teman, sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Jadi untuk gambar yang dihasilkan di sini bakalan jadi cerah dan cukup berwarna seperti ini. Dan bila kita zoom seperti ini, untuk kedetalan gambar di sini benar-benar cukup baik. Dan bahkan untuk awannya pun masih kelihatan detail ya teman-teman. Nah, untuk warna langit-langitnya akan menjadi kebiruan, sedangkan untuk awannya masih kelihatan putih. Oke, itu tadi untuk cuplikannya. Sekarang kita akan lihat untuk tutorialnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba mereview config untuk Gcam LMC 8.4. Di video ini saya sudah menginstal aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Nanti icon aplikasinya seperti ini. Dan untuk link downloadnya ada di deskripsi video ini. Dan bila kalian klik linknya, nanti tampilannya seperti ini. Di sini saya menggunakan versi yang saya tandai ini teman-teman. Sedangkan untuk kalian pengguna Oppo dan Realme, kalian bisa menggunakan versi AWM. Dan untuk kalian pengguna Samsung, kalian bisa menggunakan versi Scan 3D. Oke, di sini juga sudah ada aplikasi kamera HW ya, teman-teman. Nah, yang ini nanti aplikasi kamera HW-nya. Fungsi aplikasi kamera HW ini untuk mengetahui ID pada perangkat kita dan kita bisa menggunakan lensa ultrawide pada Gcam-nya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menginstal Gcam, ada baiknya menginstal dulu aplikasi Kamera 2 Pro. Yang ini teman-teman aplikasinya. Nah, fungsi aplikasi ini untuk mengetahui perangkat kita sudah support Gcam atau belum. Oke, misalnya seperti ini, kita buka aplikasi Kamera 2 Pro-nya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Di sini kalian bisa lihat perangkat yang saya gunakan sudah centang level 3. Artinya saya harus menggunakan config berformat EUV. Bila yang centang level full, kita harus menggunakan config berformat JPEG. Dan bila yang centang limited external dan yang lainnya, itu artinya perangkat yang kita gunakan tidak support pada Gcam ya, teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita coba buka aplikasi Gcam-nya. Nah, bila tampilan seperti ini, langsung saja kita klik izinkan sampai dan selesai. Nah, ini kan sudah di dalam aplikasi Gcam-nya teman-teman, tapi ini belum kita pasangi config. Oke, untuk tutorial cara pemasangan config-nya seperti ini teman-teman. Kita pergi ke more setting terlebih dahulu. Oke, di more setting ini kalian klik saja nanti opsi config setting ya teman-teman. Lalu klik lagi save setting. Lalu klik yes. Nah, ini bertujuan untuk menimbulkan folder LMC 8.4 pada file manager. Oke, sekarang kita cek file manajernya. Untuk file manager di sini saya menggunakan aplikasi ZA Saver ya, teman-teman. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store. Nah, contohnya seperti ini, kita buka aplikasi ZA Saver-nya. Lalu di sini kalian cari folder LMC 8.4, teman-teman. Nah, ini kan sudah timbul untuk folder LMC 8.4-nya, teman-teman. Jika sudah seperti ini, kalian buka foldernya, lalu kalian pindahkan file config-nya ke folder ini ya teman-teman. Di sini saya sudah memindahkannya. Kalian bisa lihat iPhone Color Ultra 5. Nah, jika sudah seperti ini kan berformat zip. Jadi kita wajib mengekstraknya menjadi format XML. Nah, di sini langsung saja klik ekstrak di sini. Nanti dia bakalan membutuhkan password seperti ini. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya blur ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu passwordnya ada di video ini. Muncul di sudut kiri bawah video ini ya teman-teman. Jadi jangan di skip-skip agar passwordnya tidak kelewatan. Oke, jika sudah kalian pasangi passwordnya, klik saja nanti opsi OK. Nah, nanti untuk file config-nya bakalan berubah menjadi XML seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat ada beberapa macam. Nah, jika sudah pada tahap ini, kalian kembalikan ke aplikasi Gcam-nya. Lalu kalian kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Lalu kalian tap 2 kali di sebelah tombol shutter. Dan kalian pilih file config yang ingin kalian gunakan. Di sini saya menggunakan format EUV ya teman-teman. Oke, lalu klik import.
Nah, nanti untuk fitur-fiturnya sudah muncul seperti ini. Ini artinya file config-nya sudah berhasil kita pasang, teman-teman. Oke, di sini langsung saja kalian lihat untuk opsinya saya hanya buat untuk HDR-nya saya buat disempurnakan atau HDR plus ya, teman-teman. Oke, jika sudah langsung saja kita tekan pada tombol shutternya. Perhatikan ya, teman-teman, sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Jadi untuk gambar yang dihasilkan di sini bakalan lebih berwarna, dan bila kita zoom seperti ini, untuk kedetalan gambar masih cukup baik ya, teman-teman. Nah, untuk warna yang dihasilkan di sini langit-langitnya akan menjadi kebiruan, sedangkan awannya masih kelihatan putih. Kalian bisa lihat, teman-teman, untuk kedetalan awannya pun masih cukup baik di sini. Oke, sekarang kita akan coba lihat sebelum kita shoot tadi ya, teman-teman. Nah, jadi sebelum di shoot nanti previewnya seperti ini, sedangkan setelah kita shoot hasilnya jadi seperti ini. Jadi hasilnya benar-benar cerah dan cukup berwarna seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan lensa ultra wide-nya. Nah, untuk menggunakan lensa ultra wide agar tidak force close, caranya kita pergi ke more setting terlebih dahulu. Oke, di more setting ini kalian scroll saja nanti ke paling bawah ya, teman-teman. Klik saja additional kamera, lalu scroll lagi ke paling bawah, klik list ID manual. Nah, di sini kita perlu mengatur ID-nya secara manual, teman-teman. Untuk mengetahui ID pada perangkat kita, di awal video tadi sudah saya perkenalkan aplikasi kamera HW yang ini, teman-teman. Kalian bisa download aplikasi ini, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, contohnya seperti ini, kita buka aplikasi kamera HW. Nah, di sini kan kelihatan, teman-teman, al kamera ID 0, 1, 21, 22 dan 25. Jadi kita salin 4 angka dari 0, kita salin ke aplikasi Gcam-nya ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, kita coba 0,1, 21, 22 dan 25. Klik selesai, klik OK, dan kita kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Nah, nantinya di sini kan ada cam 1 dan cam 2. Bila kita klik pada opsi cam 1, oke, ini kan ngeblur, teman-teman, fokus jarak dekat. Ini yang aktif lensa makronya. Sedangkan untuk cam 2, perhatikan, teman-teman, nanti previewnya bakalan cembung seperti ini. Artinya ini yang aktif lensa ultra wide-nya ya, teman-teman. Oke, kita akan coba untuk lensa ultra wide-nya bagaimana hasilnya ya, teman-teman. Langsung kita tekan pada tombol shutternya. Nah, perhatikan lagi, teman-teman, sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia untuk hasil dari lensa ultra wide-nya, teman-teman. Sedangkan ini untuk hasil dari lensa utamanya tadi. Jadi config ini juga sudah support untuk lensa utama dan lensa ultra wide ya, teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan pada mode videonya. Nah, untuk mode video ini, untuk opsinya saya hanya menggunakan Full HD 30 fps karena memang perangkat saya hanya support Full HD 30 fps ya, teman-teman. Jadi tidak bisa menggunakan 4K 60 fps. Oke, langsung saja kita coba rekam. Nah, ini sudah mulai ngerekam, teman-teman. Di sini saya akan coba berjalan kaki. Untuk perangkat saya pegang dengan tangan kosong tanpa perangkat tambahan lainnya ya, teman-teman. Jadi benar-benar tangan kosong di sini. Dan untuk kestabilan videonya masih cukup baik. Oh ya, teman-teman, untuk video stabil seperti ini perangkatnya wajib support AIS juga. Oke, teman-teman, sekian dulu.